Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana pertama kali aku bertemu dengannya. Di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di sudut jalan, aku duduk sendirian dengan secangkir kopi hangat di tanganku, mencoba menenangkan diri setelah hari yang melelahkan. Dia datang dengan senyum ramah yang langsung mencuri perhatian. Rambut hitamnya tergerai sempurna di bawah cahaya lampu yang redup, dan matanya yang cerah berbinar-binar seolah berbicara tentang kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tanpa aku sadari, dia duduk di meja yang sama. Kami berbincang. Tak terduga, percakapan kami mengalir begitu natural, seolah-olah kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Dia memperkenalkan diri sebagai Alia, seorang pekerja seni yang sedang berusaha mengejar impian besarnya. Aku, yang hanya seorang pekerja kantoran biasa, merasa seperti tak ada kesamaan di antara kami. Tapi entah kenapa, aku merasa nyaman berada di sampingnya. Hari-hari berikutnya kami mulai sering bertemu. Kami saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Alia, dengan segala impian dan harapannya, dan aku, dengan rutinitas yang monoton dan penuh tuntutan. Meski kami berbeda, entah mengapa aku merasa ada yang begitu menyatu. Dia adalah seseorang yang membawa kebahagiaan dalam hidupku yang datar dan penuh kelelahan. Aku mulai jatuh cinta padanya, tanpa bisa kuhindari. Cinta yang tumbuh begitu cepat, melebihi batas logika dan akal sehatku. Alia selalu tahu cara membuatku tersenyum, cara membuat aku merasa istimewa, meskipun aku hanya seorang lelaki biasa. Setiap kata-katanya adalah obat untuk hatiku yang terluka. Setiap tatapannya adalah pelipur lara yang menyembuhkan segala kepedihan dalam hidupku. Namun, seperti halnya setiap cerita indah yang kita kira akan berlanjut selamanya, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Aku merasakannya, meski aku mencoba untuk menyangkalnya. Alia mulai terlihat lebih sering terdiam, seakan memendam sesuatu. Senyum yang biasanya selalu menghiasi wajahnya kini tak lagi secerah dulu. Aku bertanya padanya, tapi dia selalu menjawab dengan senyum tipis yang seakan ingin meyakinkanku bahwa tak ada yang salah. Suatu hari, setelah makan malam bersama, aku melihatnya menatap keluar jendela. Matanya kosong, jauh, seperti sedang mencari sesuatu yang tak pernah ada. "Ada apa, Alia?" tanyaku lembut. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya menatapku dengan mata yang penuh beban. Aku hanya merasa takut," jawabnya pelan. "Takut jika suatu saat nanti aku akan meninggalkanmu dan tidak bisa kembali lagi." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Ada rasa cemas yang tiba-tiba menyelimuti diriku. Tapi aku tidak ingin Alia tahu kalau aku juga takut kehilangan dia. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kan? Aku mencoba tersenyum, meskipun di dalam hati, rasa takut itu tumbuh semakin besar. Kita akan selalu bersama. Namun, Alia tidak menjawab. Dia hanya menunduk, seakan meresapi setiap kata yang keluar dari mulutku. Itu adalah malam pertama aku merasa ada sesuatu yang salah, dan malam itu juga, aku mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupku. Apa yang sebenarnya dia takuti? Kenapa dia merasa seakan ada sesuatu yang akan merenggut kebahagiaan kami? Aku tidak tahu jawabannya. Dan mungkin, aku tak pernah tahu sampai hari itu datang. Maya tahu, meski waktu terus berlalu, ia tidak akan bisa meninggalkan kenangan itu begitu saja. Setiap hari, ia terbangun dengan bayang-bayang wajah Adrian yang menghiasi pikirannya. Ia berusaha beranjak, mencoba menjalani hidupnya seperti yang ia pikirkan seharusnya. Namun semuanya terasa kosong. Segala yang ia lakukan, tidak ada yang bisa mengembalikan rasa hangat yang dulu selalu datang bersama Adrian. Kehidupan Maya setelah kehilangan Adrian sangatlah berbeda. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, mencoba untuk mendukung, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memahami betapa dalam luka yang ada di hatinya. Mereka berbicara tentang moving on, dan bagaimana ia harus melanjutkan hidup, tetapi bagi Maya, itu terasa seperti sebuah beban.
Melupakan seseorang yang telah menjadi bagian dari hidupnya begitu lama adalah hal yang mustahil. Tak ada yang bisa menggantikan Adrian. Tidak ada yang bisa membuatnya merasa lengkap lagi. Pada awalnya, Maya sering menghabiskan waktunya di rumah, mengurung diri di kamar dan menonton foto-foto mereka bersama. Setiap foto itu menyimpan cerita, kenangan-kenangan manis yang kini terasa seperti sebuah ironi. Bagaimana bisa sebuah kisah indah berakhir dengan begitu tragis? Kadang, ia berpikir bahwa mungkin hidup ini terlalu kejam. Mengapa kebahagiaan yang begitu tulus harus direnggut begitu saja? Namun, seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasakan desakan dari dalam dirinya untuk keluar dari keterpurukannya. Meskipun hatinya terasa berat, ada suara kecil dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Ia tahu, meski seiring waktu ia akan selalu merindukan Adrian, hidup harus terus berjalan. Suatu hari, Maya memutuskan untuk kembali bekerja. Meskipun ia tidak merasa siap, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Pekerjaannya sebagai seorang penulis konten di sebuah perusahaan media sosial mungkin terdengar sederhana, tetapi itu memberinya kesibukan yang setidaknya bisa mengalihkan pikirannya. Ia merasa, dengan kembali bekerja, ia bisa melupakan sedikit rasa sakit yang masih menghantui. Tetapi, meski ia berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa, perasaan kehilangan itu tetap tidak bisa dihindari. Setiap kali ada momen kesepian, setiap kali ia duduk sendirian di ruang kerjanya, wajah Adrian selalu datang menghampirinya. Ia akan teringat akan canda tawa mereka saat mereka bercakap-cakap tentang masa depan yang penuh dengan impian. Adrian selalu percaya bahwa mereka berdua bisa menghadapinya bersama. Tapi kini, semua itu menjadi sebuah kenangan yang sulit untuk dipahami. Pada suatu sore yang mendung, Maya sedang berjalan di sekitar taman kota. Ini adalah salah satu tempat yang paling sering mereka kunjungi dulu, tempat yang penuh kenangan indah. Maya berhenti di bawah pohon besar yang dulu sering mereka jadikan tempat berteduh dari hujan. Sebuah tempat yang menjadi saksi bisu dari kebahagiaan mereka. Ia duduk di bangku taman, meresapi keheningan yang seolah menenangkan jiwa yang lelah. Di sini, ia merasa seolah Adrian masih ada bersamanya. Namun, keheningan itu segera pecah oleh langkah seseorang yang mendekat. Seorang pria, yang tampaknya sedang berlari, berhenti di dekat bangku tempat Maya duduk. Pria itu tersenyum padanya, menawarkan sebuah senyuman ramah. Maya, yang masih terbenam dalam pikirannya, tersenyum kaku. Namun, senyum itu segera menghilang begitu pria itu berbicara. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, dengan nada penuh perhatian. Maya terkejut mendengarnya. Ia tidak biasa berbicara dengan orang yang tidak dikenal, apalagi membagikan perasaannya. Tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa ingin bercerita. "Tidak juga," jawabnya singkat, sambil menunduk, merasa canggung. Pria itu tidak langsung pergi. Ia duduk di sebelah Maya, memberikan sedikit jarak di antara mereka. "Kadang, rasa sakit memang tidak mudah untuk dihadapi," katanya lembut. "Tapi, hidup harus terus berjalan, bukan?" Maya tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu seperti menyentuh hatinya, meskipun terasa berat untuk diterima. Maya tahu pria ini tidak tahu apa yang telah terjadi dalam hidupnya, tapi ia bisa merasakan bahwa pria itu mencoba memberikan sedikit penghiburan. "Maaf jika aku mengganggu," lanjut pria itu. "Tapi terkadang, berbicara dengan seseorang bisa sedikit membantu." Maya menatap pria itu sejenak. Sepertinya ia bisa merasakan kehangatan dalam tatapan pria itu, sesuatu yang ia rindukan. Tanpa mengatakan apapun, Maya mengangguk perlahan. Mereka duduk bersama dalam hening, hanya terdengar suara hujan yang semakin deras. Sebenarnya, Maya tidak ingin melupakan Adrian. Ia tidak ingin menggantikan sosok itu dengan siapapun. Namun, entah mengapa pertemuan dengan pria ini memberikan sedikit ketenangan dalam hatinya yang sedang bergelora. Maya sadar bahwa ia harus belajar untuk hidup dengan kenangan dan rasa sakit itu. Ia tahu bahwa Adrian tidak akan pernah kembali, namun ia juga tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Sore itu,
Maya merasa sedikit lega. Meski hanya sejenak, ia merasakan bahwa ada sedikit harapan yang tersisa di dalam dirinya. Ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit, yang bisa membawanya untuk terus berjalan, meskipun lambat. Sebuah langkah kecil menuju penyembuhan, yang mungkin saja akan membantunya menemukan kedamaian. Anda bilang, Maya pulang dengan perasaan campur aduk. Kejadian di taman itu seolah membuka sedikit celah dalam hatinya yang selama ini rapat terkunci. Ia tidak pernah menyangka, sebuah percakapan singkat dengan seseorang yang baru saja ditemui bisa memberi sedikit ketenangan. Dalam perjalanan pulang, ia merenung, bertanya-tanya mengapa rasa sakit yang sudah begitu lama bersarang di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Apakah ini pertanda bahwa ia mulai bisa menerima kenyataan? Namun, saat tiba di rumah, perasaan itu kembali hadir, sebuah rasa yang berat, seolah ada yang hilang dan tidak akan pernah kembali. Maya berdiri di depan foto Adrian yang masih menghiasi dinding ruang tamu. Matanya memerah saat melihat senyuman Adrian yang penuh kebahagiaan. Semua kenangan itu kembali menghantui pikirannya, dan ia tahu bahwa meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup, bayang-bayang Adrian akan selalu ada. Tak ada yang bisa menghapusnya begitu saja. Malam itu, Maya merasa seolah ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Ia merasa seakan berada di persimpangan jalan, antara melanjutkan hidup dengan harapan dan tetap terjebak dalam masa lalu yang penuh kenangan indah yang kini menyakitkan. Ia merindukan Adrian begitu dalam. Rindu yang bukan hanya sekadar rindu akan seseorang yang pernah ada, tetapi juga rindu akan perasaan aman, nyaman, dan bahagia yang selalu ia rasakan saat bersama Adrian. Tapi, hari demi hari, Maya mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam kenangan. Adrian pasti ingin ia bahagia, seperti yang dulu mereka impikan bersama. Adrian selalu berkata bahwa hidup ini penuh dengan peluang dan kesempatan, dan setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Kata-kata itu masih terngiang di telinganya. Meskipun Adrian tidak lagi ada, pesan itu harus diterima. Maya harus terus melangkah, meskipun itu terasa berat. Pagi-pagi, Maya memutuskan untuk pergi ke tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia merasa seolah-olah dirinya membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memberinya pandangan baru tentang hidup. Ia pergi ke sebuah galeri seni kecil yang ada di ujung kota. Itu adalah tempat yang dulu pernah Adrian ajak, tapi saat itu mereka hanya bisa melewatinya tanpa sempat mengunjungi. Hari itu, Maya merasa ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Saat ia memasuki galeri seni tersebut, ia terpesona oleh keindahan lukisan-lukisan yang dipamerkan. Setiap karya seni itu membawa perasaan yang berbeda. Beberapa lukisan memancarkan kedamaian, sementara yang lain menggambarkan emosi yang kuat dan bergejolak. Maya merasa seperti bisa merasakan perasaan para pelukis itu, betapa mereka bisa mengekspresikan apa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menyadari bahwa ia juga sedang berjuang untuk menemukan cara mengungkapkan perasaan yang tak terucapkan. Ketika Maya berdiri di depan sebuah lukisan besar yang menggambarkan sepasang kekasih yang sedang berdiri di tepi laut, ia merasa jantungnya terhentak. Lukisan itu seolah menggambarkan dirinya dan Adrian, dua orang yang sangat mencintai satu sama lain, namun terpisah oleh jarak dan waktu. Hanya kenangan yang tersisa. Maya menatap lukisan itu dengan lama, seolah mencari sesuatu yang hilang dalam dirinya. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Seorang kurator galeri yang melihatnya mendekat dan memberikan sapu tangan. Terkadang, seni bisa membawa kita pada perasaan yang dalam, katanya dengan lembut. Tapi, jangan biarkan rasa sakit itu menguasai hidupmu. Kenangan indah adalah bagian dari kita, tapi kita harus terus melangkah. Maya tersenyum tipis dan mengangguk. Meskipun hatinya masih berat, ia tahu apa yang kurator itu maksudkan. Kenangan memang tidak akan pernah hilang, tetapi hidupnya tidak bisa terus terhenti di masa lalu. Ia harus bisa menemukan jalan baru untuk dirinya sendiri, meskipun itu terasa begitu sulit. Sepulang dari galeri, Maya merasa sedikit lebih tenang. Walaupun perasaan rindu dan kehilangan itu masih ada, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Setiap kenangan adalah bagian dari proses penyembuhan, dan meskipun itu menyakitkan,
Ia tahu itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Hari-hari berikutnya, Maya mulai mencoba kembali untuk membuka diri. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan teman-temannya, meskipun ia masih merasa kesulitan untuk benar-benar terbuka. Maya juga mulai menulis lagi, sesuatu yang dulu selalu ia lakukan untuk mengekspresikan perasaannya. Menulis membantunya melepaskan segala perasaan yang terpendam. Di dalam tulisan-tulisannya, ia menemukan kekuatan untuk melihat masa depan meskipun bayang-bayang Adrian selalu hadir. Satu hari, ketika Maya sedang menulis di kafe tempat ia biasa datang, ia bertemu lagi dengan pria yang pernah ia temui di taman. Mereka berbicara sejenak, dan tanpa disadari, percakapan itu mulai membuka lebih banyak lagi pintu dalam diri Maya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal yang ia sadari, ia tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia bisa menghargai kenangan itu, tetapi ia juga harus belajar untuk menerima bahwa hidup harus terus berlanjut. Adrian, meskipun tak lagi ada, akan selalu hidup dalam kenangannya. Kehilangan memang membawa luka, tetapi waktu mengajarkan bahwa setiap luka bisa sembuh, meskipun memerlukan waktu yang panjang. Maya pun menyadari bahwa harapan masih ada. Seiring berjalannya waktu, ia mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, Adrian akan selalu menjadi kenangan yang terindah, sebuah kenangan yang akan selalu ada, meskipun ia harus belajar melepaskannya perlahan-lahan. Maya mulai menata hidupnya, meskipun jalan yang ia lalui terasa penuh liku. Seiring berjalannya waktu, kenangan bersama Adrian semakin memudar, bukan karena ia melupakan, tetapi karena ia mulai menerima kenyataan yang ada. Setiap langkah kecil yang ia ambil menuju kehidupan yang baru membawa kedamaian, meskipun rasa sakit itu masih tetap ada di sana, tersembunyi di balik senyum dan tawa yang ia tunjukkan kepada dunia. Satu hal yang selalu Maya pegang teguh dalam hidupnya adalah kata-kata Adrian. Cinta sejati tak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk. Itu adalah sebuah penghiburan yang memberikan Maya kekuatan untuk terus bertahan. Ia tidak lagi merasa kehilangan seseorang, tetapi merasakan kehadiran Adrian dalam setiap jejak yang ditinggalkan di hatinya. Hari demi hari, Maya merasa lebih kuat. Ia mulai lebih sering keluar rumah, bertemu dengan orang-orang, dan menjalani rutinitasnya. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa melupakan masa lalunya, ia belajar untuk mencintai hidupnya sendiri, meskipun tanpa Adrian di sisinya. Ada kalanya ia merasa kesepian, namun kali ini kesepian itu tidak lagi membelenggunya. Maya menyadari bahwa ia tidak harus mengisi kekosongan itu dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri. Pekerjaannya sebagai penulis konten semakin berkembang. Ia mulai menulis cerita tentang perasaan, tentang kehidupan, tentang orang-orang yang pernah ada dalam hidupnya, dan tentang kenangan yang tak terhapuskan. Tulisan-tulisannya menjadi lebih dalam, lebih jujur, lebih mencerminkan siapa dirinya sekarang. Ia tidak lagi menulis untuk melupakan, tetapi untuk mengenang dengan cara yang lebih indah, sebuah cara untuk menerima dan merelakan. Suatu sore, Maya duduk di sebuah kafe di tepi laut, tempat yang sangat ingin ia kunjungi bersama Adrian dulu. Laut yang luas dan biru itu mengingatkannya pada banyak hal, termasuk pada Adrian. Ia teringat saat mereka pernah berbicara tentang mimpi-mimpi yang ingin mereka capai bersama, tentang perjalanan yang ingin mereka lakukan, dan tentang cinta yang mereka harap bisa bertahan selamanya. Namun, hidup tak selalu sesuai dengan harapan. Adrian tidak bisa menemaninya mencapai semua itu. Namun kenangan mereka adalah sebuah perjalanan yang tak akan pernah ia lupakan. Sambil menatap ombak yang berdebur lembut, Maya tersenyum, meskipun ada sedikit rasa perih di hatinya. Di tengah kesendiriannya, ia merasa lebih utuh. Ia merasa bahwa meskipun Adrian sudah tiada, cintanya tidak akan pernah hilang. Cinta itu ada dalam setiap nafasnya, dalam setiap kenangan yang ia jaga dengan hati-hati. Maya mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya, buku yang selama ini ia tulis untuk Adrian. Di dalamnya, ia menuliskan segala perasaan yang tak terucapkan. Setiap halaman adalah sebuah ungkapan yang ia simpan rapat-rapat di dalam hati. Ia menulis bukan untuk menghidupkan kenangan itu kembali, tetapi untuk memberi ruang bagi dirinya untuk merelakan dan merayakan cinta yang pernah ada.
Di halaman terakhir buku itu, Maya menulis, "Terima kasih, Adrian. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Aku akan selalu mengenangmu, dalam setiap hembusan angin, dalam setiap langkahku ke depan. Cinta kita tidak berakhir di sini. Ia akan terus hidup dalam setiap kenangan indah yang kita bagi. Aku akan selalu mencintaimu." Setelah menulis kata-kata itu, Maya menutup buku dan menatap laut yang terbentang luas. Ia merasa lebih tenang, lebih ringan. Ia tahu, meskipun Adrian sudah tiada, ia akan selalu ada di dalam hatinya. Maya menyadari bahwa ada kekuatan dalam melepaskan, kekuatan untuk melangkah ke depan dan menjalani hidup dengan harapan, meskipun tanpa orang yang ia cintai. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak kehilangan Adrian, Maya merasakan kedamaian. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kenangan atau rasa sakit. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan meskipun tidak ada yang bisa menggantikan Adrian, ia bisa menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Kenangan itu bukan lagi sebuah beban, tetapi sebuah anugerah yang memberinya kekuatan untuk terus hidup. Maya berdiri dari kursinya dan berjalan ke tepi laut, merasakan pasir di bawah kakinya. Angin laut yang sejuk menyapu wajahnya, dan ia menutup matanya sejenak, menikmati kedamaian yang datang setelah sekian lama. Ia tahu bahwa Adrian akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hidup hanya untuk kenangan. Ia harus hidup untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, dan untuk segala kemungkinan yang ada di depan. Maya menarik napas panjang dan melangkah maju, meninggalkan jejak-jejak kaki di pasir yang akan segera terhapus oleh ombak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menyambutnya. Kenangan yang terindah kini tidak lagi menjadi sebuah kenangan yang menyakitkan. Ia adalah sebuah hadiah, sebuah bagian dari hidupnya yang akan selalu ada, meskipun ia harus melanjutkan langkahnya tanpa kehadiran Adrian. Dan di ujung cakrawala, saat matahari mulai terbenam, Maya tahu bahwa ia sudah menemukan kedamaian dalam dirinya. Kenangan itu akan tetap ada, tak tergantikan, dan selalu memberi ruang untuk cinta yang akan terus hidup dalam hatinya.